Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Kirana dengan NIM 232110038. Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah dalam perspektif sosiologi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat, termaksud hubungan antara individu, antar kelompok, serta perubahan sosial yang terjadi. Dalam perspektif Islam, sosiologi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sosial agar tercipta masyarakat yang damai, adil, dan saling menghormati. Salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi saat ini adalah perkembangan media digital. Dahulu, dakwah dilakukan secara langsung di masjid atau majelis ilmu, sedangkan sekarang dakwah juga dilakukan melalui media sosial sehingga mampu menjangkau masyarakat yang luas. Media digital yang digunakan dalam kegiatan dakwah meliputi Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Instagram, dan platform-platform tersebut. Dipilih karena dia banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga penyebaran informasi dan dakwah menjadi lebih efektif. Dalam perspektif epistemologi Islam, penggunaan media sosial memiliki dasar yang kuat. Ilmu yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Bahkan disebutkan bahwa zakat ilmu adalah mengajarkannya. Oleh karena itu, seseorang yang menuntut ilmu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat melalui dakwah dan edukasi. Hal inilah yang menjadi dasar penggunaan media sosial sebagai wadah untuk mewujudkan nilai ilmu, amal, dakwah, dan tarbiyah. Dakwah di era digital memiliki peran yang sangat penting. Media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Jika media sosial tidak diisi dengan konten-konten yang bermanfaat, maka akan dipenuhi oleh konten-konten yang negatif dapat mempengaruhi masyarakat. Karena itu, umat Islam perlu memanfaatkan media digital untuk menyebarkan ilmu, nilai-nilai Islam, dan pesan-pesan kebaikan. Keunggulan dakwah digital adalah satu orang dapat memberikan manfaat kepada ribuan bahkan jutaan orang hanya melalui satu konten. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Konten dakwah juga tidak harus rumit. Pesan sederhana seperti mengajak memulai aktivitas dengan membaca bismillah, mengingat pentingnya sholat, atau mengajak berbuat baik kepada sesama dapat memberikan pengaruh yang besar bagi orang lain. Selain itu, media digital juga digunakan untuk menghilangkan anggapan bahwa muslim atau muslimah yang berpakaian syariah terlihat kaku atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Melalui konten yang kreatif, mereka menunjukkan bahwa umat Islam dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan aturan syariat. Dalam pelaksanaannya, dakwah digital berlandaskan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang mengajarkan agar berkata baik kepada sesama manusia. Dan ada juga dalam surat An-Nahl ayat 43 dan surat An-Nabiyah ayat 7 yang memerintahkan agar bertanya kepada orang yang berilmu apabila tidak mengetahui sesuatu. Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang mengajarkan berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta Quran Surat Al-Jathiyah yang menjelaskan bahwa teknologi merupakan nikmat dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
Agar isi dakwah tetap benar dan sesuai syariat, setiap konten yang dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan materi, penulisan naskah, atau copywriting, membuat desain grafis atau video, kemudian diperiksa oleh Dewan Syariah. Setelah diiyakan sesuai dengan ajaran Islam, barulah konten tersebut dipublikasikan oleh masyarakat. Sebagai penutup, narasumber menyampaikan sebuah nasihat yang sangat baik, yaitu jika ingin sukses di dunia, ikutilah teknologi yang paling modern. Namun jika ingin sukses di akhirat, ikutilah teladan generasi salaf. Nasihat tersebut mengajarkan bahwa sebagai generasi muda muslim, kita tidak boleh tertinggal dalam perkembangan teknologi. Sebaliknya, kita harus mampu menguasai teknologi dan memanfaatkan untuk menyebarkan ilmu, dakwah, dan kebaikan tanpa meninggalkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're